Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita semua panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk berdiri di depan menyampaikan sebuah pesan singkat kepada kalian semua. Sebelum berlanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arya Santosa, saya adalah juru bicara dari Lembaga Kesehatan Indonesia. Pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato singkat kepada kalian semua, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini, tentang kesehatan pasca wabah COVID-19. Seperti yang kita ketahui, wabah COVID-19 adalah peristiwa atau penyakit yang menyebarkan sebuah virus corona bagi seluruh dunia. Jadi bukan hanya kita saja yang mengalami, tetapi seluruh dunia juga mengalami virus corona ini, yang menyebabkan hampir seluruh kegiatan kita terhambat dan mengakibatkan pandemi bagi kita semua. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, tepatnya di negara Cina, pada bulan Desember lalu, tahun 2019. Penyebaran virus ini sangatlah cepat. Penyebab menularnya adalah jika kita berinteraksi langsung dengan penderita. Seperti yang kita tahu, bahwa ada beberapa gejala COVID-19 seperti demam, batuk kering, dan juga sesak napas. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah korbannya terpapar virus corona tersebut. Namun, virus corona yang berasal dari Wuhan ini merupakan virus yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Virus corona ini umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, serta kelelawar. Manusia dapat tertular virus ini apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan-hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang seperti di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa virus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus ini bisa ditularkan dari droplet. Apa itu droplet? Yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar dari tubuh kita saat kita batuk maupun bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata pada kita, mungkin seseorang beresiko untuk tertular penyakit corona ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, serta memiliki daya tahan tubuh rendah, lebih rentan terkena virus corona tersebut. Yang kita tahu, gejala virus corona sendiri mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan yang berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah: yang pertama, demam tinggi disertai menggigil; kedua, batuk kering; ketiga, pilek; keempat, hidung berair serta bersin-bersin; kelima, nyeri tenggorokan; keenam, sesak nafas serta penyakit pernapasan lainnya. Pada saat itu, di tahun 2019 sampai 2021 mendatang, cara terbaik untuk menghindari atau melakukan tindakan pencegahan penularan adalah dengan cara yang pertama, kita rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir secara bersih. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan untuk mencuci tangan kita dianjurkan untuk membeli serta membawa produk hand sanitizer berupa alkohol dalam bentuk spray atau semprot. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut, terutama bila tangan kita masih kotor atau belum dicuci. Yang keempat, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Kelima, tetaplah di rumah bila sakit. Keenam, tutup mulut dengan tisu apabila sedang mengalami batuk atau bersin-bersin. Ketujuh, hindari kontak dengan hewan ternak yang tadi saya sebutkan secara langsung. Kedelapan, hindari berpergian terutama ke daerah yang bisa disebut zona merah atau rawan virus corona. Dan yang selanjutnya, kita bisa menjaga kesehatan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat serta olahraga secara teratur. Untuk setiap orang yang mengalami gejala berupa virus corona ini, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan memastikan penyebabnya. Itulah beberapa poin penting tentang virus corona pada tahun-tahun sebelumnya yang sempat kita alami. Poin yang saya ingin sampaikan selanjutnya adalah Pak Presiden Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo, mengumumkan bahwa seluruh warga Indonesia
diringankan dalam pandemi, terutama pada penggunaan masker di luar ruangan. Bapak Presiden kita memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan sejumlah aspek kesehatan lainnya. Hal tersebut ditegaskan Pak Jokowi pada tanggal 17 Mei lalu tahun 2022, tepatnya di Bogor, Jawa Barat. Bapak Joko Widodo mengemukakan keputusan tersebut diambil sejalan dengan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali dan semakin berkurang dari kasusnya dalam beberapa waktu terakhir. Jokowi sekaligus menekankan masyarakat yang masuk kategori rentan dan lanjut usia dan memiliki komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi ada 2 poin penting dari keputusan Pak Jokowi. Poin pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan masker ini jika masyarakat yang berada di luar ruangan atau daerah terbuka yang tidak padat penduduk. Jadi itu boleh untuk dibuka maskernya atau tidak menggunakan masker. Tetapi apabila ramai, masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker. Namun untuk kegiatan tertutup atau di dalam ruangan seperti transportasi publik atau di dalam lingkungan kantor, tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang memiliki kategori rentan lansia atau memiliki komorbid, tetap sangat disarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Poin kedua, Pak Jokowi meringankan juga bagi pelaku perjalanan dalam maupun luar negeri yang sudah melakukan atau mendapatkan dosis vaksinasi lengkap. Jadi untuk wisatawan tidak perlu lagi melakukan tes PCR maupun swab antigen karena dirasa sudah cukup untuk berpergian dengan aman karena sudah vaksinasi COVID. Pesan singkat dari saya, meskipun Pak Jokowi sudah yakin dan memberikan kelonggaran kepada kita semua untuk melepas masker kita di luar ruangan maupun luar ruangan, tetap saja kita harus menjaga kesehatan kita karena kita tidak tahu bahwa virus corona itu masih ada atau tidak. Tetap saja protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan karena bukan hanya virus corona saja yang kita hindari dengan menjalankan protokol kesehatan, tetapi menghindarkan kita dari penyakit-penyakit lain juga. Jadi menjaga protokol kesehatan tidak ada ruginya. Lalu kita juga harus rajin berolahraga serta makan makanan yang sehat, serta rajin cek kesehatan ke dokter terdekat. Mungkin itu saja pidato saya pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan tempat. Sampai jumpa kembali. Plus. Apa namanya? Bukan kalau lah video memang bukan video doang, nanti kayak dulu deh. Dan nggak bisa gue. Gue upload ini YouTube gue. Ini kan udah YouTube, udah kan nggak dia ngapain dulu kan? Ini harus salin.